Informasi pertama saudara, setelah merayakan Lebaran di kampung halaman, warga yang mudik akan kembali ke kota perantauannya. Biasanya mereka kembali ke kota dengan membawa kerabatnya untuk mengadu nasib di kota besar seperti Jakarta. Pemerintah Jakarta sendiri menegaskan Jakarta terbuka bagi para pendatang baru. Libur Lebaran sebentar lagi usai. Warga yang telah merayakan Lebaran di kampung halamannya mulai kembali ke perantauan melanjutkan rutinitas. Biasanya banyak dari para perantau tersebut mengajak keluarga atau rekan ikut mengadu nasib di kota-kota besar, terutama Jakarta. Untuk kerja di Jakarta itu apa? Pengen punya kerjaan tetap atau? Ya pengennya sih kerjaan tetap, ya cuman susah kan? Susah. Iya. Kenapa susah, Kang? Ya susah nyari kerjaannya tuh, soalnya kan saya lulusan SMP. Lulusan SMP. Iya. Berarti harapan Kang itu cuma kerja di sebagai Ya, proyek? cuman proyek aja itu. Tujuannya mau ke Jakarta. Kenapa? Di Jakarta gimana? Mau dapat cari kerja atau Ya, di Jakarta pertama kali kerja, nanti pekerjaan di bidang IT. gitu? Berarti sebelumnya sudah punya keahlian. Iya, sebelumnya di Madiun udah ada bidang IT juga. Apa yang menjanjikan di Jakarta, Mas? Mungkin kalau menjanjikan sih nggak ada ya, karena emang kerjaan saya di sana. Dan mungkin di Jakarta yang paling baik sih terkait transportasi umumnya lebih. Ya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan Jakarta terbuka bagi para pendatang. Namun Pramono mensyaratkan siapapun yang masuk ke Jakarta harus punya kartu identitas atau KTP. Dalam kondisi ekonomi yang sekarang pasti ada orang yang kemudian menaruh harapan pengen datang ke Jakarta. Betul. Sebagai pendatang. Maka saya mengatakan kami tidak akan menerapkan operasi justisia. Tetapi yang diterapkan adalah siapapun yang akan masuk Jakarta harus mempunyai identitas. Maka KTP manapun itu identitas. KTP harus punya identitas. Kalau tidak punya identitas kan tidak bisa untuk bekerja dan sebagainya. Sehingga harus ada identitas. Maka Dukcapil kami minta untuk menyelenggarakan siapapun yang akan itu dicek untuk identitasnya. Bukan justisia kemudian orang suruh balik dan enggak. Jakarta terbuka bagi siapa saja. Meski situasi ekonomi saat ini masih diliputi ketidakpastian, namun Jakarta dan kota-kota di sekitarnya masih menjadi magnet bagi para pendatang atau pencari kerja. Ekonom Bima Yudhistira menilai 70% perputaran uang di Indonesia masih berada di sekitar Jakarta. Inilah salah satu faktor yang memicu urbanisasi ke Jakarta. Karena masyarakat yang ada di desa ini banyak yang melihat bahwa prospek ketenaga kerjaan, lapangan kerja, karir yang lebih bagus itu ada di kota-kota besar, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Jakarta dan sekitarnya masih memiliki andil 70% dari peredaran uang di seluruh Indonesia. Meskipun kondisi ekonomi cenderung melambat dan banyak industri yang sekarang cenderung mengurangi rekrutmen karyawan baru, tapi bagi para pencari kerja yang ada di desa yang penghasilannya hanya bergantung pada perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, dan harga komoditas khususnya di luar Pulau Jawa sedang mengalami tren penurunan, maka ini akan memicu masyarakat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di kota-kota besar. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta menunjukkan pada tahun 2023 jumlah pendatang pasca Lebaran ke Jakarta hampir mencapai 26.000 orang. Pada tahun 2024 turun menjadi sekitar 16.000. Sementara tahun 2025 jumlah pendatang baru ke Jakarta pasca Lebaran diperkirakan antara 10.000 hingga 15.000 orang. Meski tidak melarang pendatang baru masuk ke Jakarta, namun pemerintah Provinsi Jakarta mengingatkan agar pendatang punya bekal keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Tim Liputan, Kompas TV.
Pendatang baru di Jakarta, beban atau peluang? Kita bahas ya, Cing, malam hari ini bersama dengan Gubernur Jakarta tahun 2017, Jarod Saiful Hidayat, dan sosiolog Imam Prasojo. Selamat malam, maaf lahir batin. Pak Jarod sehat ya, Pak Imam juga ya. Selamat malam Pak Imam, Sehat, Pak selamat Jarod. malam, Rizka. Selamat malam. Nah, saya ke Pak Jarod dulu deh. Kalau kita lihat kan setiap tahunnya setelah Lebaran terutama pasti ada banyak pendatang baru datang ke Jakarta. Ini sebenarnya kalau dilihat dari segi kondisi saat ini bisa jadi beban atau justru peluang menguntungkan untuk Jakarta? Iya, Jakarta ini ya mau tidak mau dalam posisi sebagai kota terbuka. Jakarta ini pusat perekonomian nasional, di mana uang beredar di Jakarta mungkin lebih dari 70%. Jakarta itu seperti lampu Petromax gitu ya, yang terang benderang gitu ya, di tengah-tengah kegelapan. Sehingga kalau kita taruh lampu Petromax itu, orang itu datang semua ya untuk berebut mendekat cahaya itu. Jakarta juga seperti itu. Nah, para pendatang baru ini itu bisa jadi beban, juga bisa jadi peluang. Karena apa? Karena kota Jakarta itu mau tidak mau juga membutuhkan para pendatang. Terutama para pendatang yang bekerja di sektor rumah tangga dan sektor informal. Contoh misalnya, ART itu sebagian besar berasal dari luar Jakarta. Ya. Kemudian datang di Jakarta dan menetap. Ya. Kemudian sektor informal juga banyak juga di situ. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi Jakarta itu sebagai kota terbuka karena memungkinkan masyarakat yang ada di Indonesia datang. Tetapi juga yang datang ke Jakarta harus punya bekal dong. Bekal pengetahuan, bekal keterampilan, dan yang penting lagi di sana ada keluarga yang menampung. Ya. Ada tempat tinggal. Jangan datang di Jakarta nggak ada tempat tinggal, akhirnya ini jadi beban. Ya, tinggal di bantaran-bantaran sungai, di kolong-kolong jembatan. Ya, ini jadi beban. Oleh sebab itu tergantung sekarang bagaimana masyarakat ini datang ke Jakarta itu harus ada tadi bekal, terutama tempat tinggal. Dan kalau sudah bertempat tinggal di situ, tentunya dia harus lapor ke RT RW. Maka di sini yang menjadi kunci adalah garda terdepan adalah RT RW. Ya. Bagaimana dia bisa mendata warga pendatang di sekitarnya. Ini penting. Ya. Karena negara itu wajib untuk melindungi setiap warga negara. Sehingga kalau terjadi apa-apa, itu gampang dibantu. Apapun itu. Betul. Jadi tergantung jadi beban atau jadi peluang, ya tergantung gitu. Ya. Oke, kami ke Mas Imam. Diperkirakan ada belasan ribu ini ya pendatang baru di Jakarta di mudik tahun 2025 ini. Gimana caranya supaya ini bisa jadi peluang bukan jadi beban? Ya, makasih. Jadi sebetulnya tadi ya seperti Pak Jarod katakan, kita juga harus adil ya melihat pendatang. Pendatang seperti Pak Jarod kan punya kontribusi positif ya. Gubernur sekarang juga pendata gitu kan. Jadi jangan dilihat hanya sekedar orang-orang luar yang memberi beban. Nah, tetapi di sisi lain orang pindah ke kota kan beragam faktornya. Nah, kalau yang menjadi soal adalah karena kesempatan ekonomi atau kondisi ekonomi di tempat asal itu memang tidak tersedia. Nah, seringkali orang-orang seperti itu terpaksa harus mengadu nasib di kota-kota besar seperti Jakarta untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka itu juga sebetulnya nggak suka untuk melakukan sebuah perpindahan yang tidak ada kepastian. Jadi kita harus bisa berempati dengan warga-warga ya yang di desa-desa yang di sana kondisi ekonominya sangat sulit, ya terus kemudian mereka nggak punya keahlian. Nah ini bagaimana caranya? Saya kira diskusi yang singkat di sini harus fokus ya pada bagaimana Jakarta bisa dikembangkan sebagai stimulator atau fasilitator pengembangan daerah-daerah asal ya para
pendatang itu. Nah ini identitas yang tadi dikatakan Pak Gubernur, saya kira itu bisa salah satu basis data untuk nanti mengetahui daerah mana saja yang para pendatang, terutama pendatang dengan pendidikan yang kurang memadai dan tidak ada keterampilan untuk dibantu. Jadi Jakarta itu nanti menjadi sister city, menjadi kota yang menjadi kota yang bersahabat dengan desa-desa yang lain. Nah, sendiri dengan teman-teman ya itu mengumpulkan uang, pulang kampung ya, di situ ada potensi PHK banyak lah, alternatif ekonomi yang tepat guna itulah yang seharusnya dibantu oleh DKI, oleh Jakarta dan juga pemerintah pusat. Jadi harus ada solusi ya, tidak hanya himbauan normatif seperti yang selama ini sering kita dengar. Nah, oke. Nah, bicara soal ini kan Gubernur Jakarta tadi dicuplikan saat saya berbincang juga dengan Mas Pram, bahwa ada 2 yang harus dimiliki pendatang. Intinya terbuka untuk pendatang karena itu kan keniscayaan. Tapi yang jelas satu harus punya identitas, yang kedua juga harus punya skill. Dan itu juga akan difasilitasi oleh Pemprov DKI. Nah, Pak Jarod sebagai yang juga pernah menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, bagaimana untuk optimalisasi ini Pak Jarod agar skill ini bisa diasah untuk siapapun pendatang yang ada di Jakarta, termasuk identitasnya juga terverifikasi. Ya, jadi jangan lupa ya, banyak sekali para pendatang di Jakarta, kemudian beliau ini sukses. Ya, saya juga pernah tahu kok Pak Jarod, Mas Imam. Banyak, dan kemudian balik ke desanya, itu juga berinvestasi. Ya. Kemudian kalau tadi, masalah skill tadi, Jakarta itu punya banyak sekali balai-balai latihan kerja, BLK. Ya, jadi kalau terdata dengan baik dan ingin memiliki skill tertentu, itu bisa diarahkan masuk dulu di PLK. Entah elektro, ya entah sipil, entah bangunan, entah macam-macam. Perbengkelan, ya lengkap. Oleh sebab itu penting tadi, identitas tadi. Ya, kalau dia mengatur nasib di Jakarta tanpa keterampilan, itu berat. Di Jakarta itu butuh tenaga-tenaga terampil. Nah, kalau masih belum punya skill itu, ya itu bisa didata di wilayah setempat sama kelurahan untuk diarahkan dia maunya apa. Dilatih di situ, ya dilatih untuk benar-benar begitu dia pelatihan selesai, nah baru dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Saya kira setiap orang itu berhak untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Tetapi ya kita ke depan solusinya pemerintah pusat itu hendaknya daerah-daerah di luar Jakarta itu juga betul-betul juga bergerak ekonominya, sehingga mereka nggak usah datang ke Jakarta kalau masih belum jelas ya tujuannya apa. Ya, ke Mas Imam, kalau memang Gubernur Pramono Anung minta ada identitas dan skill yang dibawa dari daerah, artinya ini memang ada tanggung jawab dari daerah-daerah yang penyuplai pendatang baru di Jakarta ini untuk mempersiapkan orang-orangnya sehingga masuk ke Jakarta udah punya skill. Apa yang harus dilakukan daerah-daerah tersebut, Mas Imam? Ya, saya pikir kita perlu tambah ya, BLK itu ada banyak di kota-kota seperti Jakarta ini. Tapi yang untuk mendorong agar mereka itu tidak perlu harus ke kota besar ya. Sebetulnya Jakarta itu bisa memfasilitasi berdirinya sentra-sentra pemberdayaan, terutama di wilayah-wilayah pengirim. Ya, dan itu tidak harus diidentifikasi sampai desa menurut saya. Nah, kalau seandainya pemerintah daerah ya dimanapun asal migran itu berasal paling banyak, itu bekerja sama dengan pemerintah DKI dan ke DKI dengan kekuatan ekonominya ya yang jauh lebih baik dari desa-desa, apalagi Jakarta ini kan ya sekarang mungkin jangan-jangan masih ibu kota ya. Kata-kata ibu itu adalah membesarkan, membimbing, ya, memfasilitasi. Nah, itu tentu kekuatan terbatas. Oleh karena itu kekuatan ekonomi, skill yang ada itu harus turun, ya, mensejahterakan. Dan saya membayangkan Jakarta sebagai sister city atau wilayah-wilayah yang bisa memfasilitasi itu kalau dikembangkan sentra-sentra pemberdayaan dan pengembangan ekonomi tepat guna di masing-masing tempat yang paling banyak mengirim, saya kira Jakarta itu akan betul-betul menjadi kota yang
memberi rahmat Pak Jarod kepada daerah-daerah yang lain. Betul. Itu yang kita harapkan, ya, paradigma Jakarta sebagai sahabat daerah-daerah yang lain. Saya kira itu harus dikembangkan. Nah, pengembangan Jakarta jadi sister city kalau dari sisinya Pak Jarod tuh kayak gimana? Begini, di Jakarta itu ada banyak paguyuban, ya, Prof. Prasetyo ya. Paguyuban Jawa Timur sampai dengan paguyuban kota kabupaten, ya. Paguyuban Wonogiri, paguyuban Sleman, Semarang, Blitar, kalau kami ya ini kumpul bisnya ya, kumpul. Ini bisa kemudian berdialog dengan pemerintah provinsi untuk sama-sama bekerja sama begitu ya, untuk mendorong apa yang dibutuhkan di daerah tersebut. Maka pemerintah provinsi perlu berdialog juga dengan paguyuban-paguyuban ini. Ada paguyuban dari Sumatera Barat, ada paguyuban dari Sumatera Utara, banyak banget. Tapi sebagian besar sih sebetulnya yang di Jakarta itu berasal dari Jawa, Pak Imam Prasetyo ya. Jadi banyak itu paguyuban itu. Nah, ini diajak bisa berdialog. Nah, nanti pendataan itu Pak Jarod, saya kira itu bisa membantu ya. Kira-kira wilayah mana yang paling banyak menjadi wilayah pengirim, dan bayangan saya yang akan jauh lebih produktif di dalam pemetaan adalah mengidentifikasi sampai level kelurahan, kecamatan. Nah, di situ nanti kabupaten maupun provinsi pengirim itu bisa bekerja sama dengan pemerintah DKI, dan nanti kebayang saya Pak, Jakarta akan menjadi kota yang menebar persaudaraan dengan wilayah-wilayah yang belum berkembang. Dan saya kira warga biasa seperti saya ya, asal saya kan Jawa Tengah, Banjarnegara, itu juga maulah saweran ya, membantu. Jadi kekuatan pemerintah itu satu sisi, ya, provinsi satu sisi, tapi masyarakat dan dunia usaha, apalagi di masa sulit seperti ini Pak Jarod, ini harus digalang bagaimana membangun sentra-sentra pemberdayaan ekonomi tepat guna. Yang saya maksud tepat guna ya harus sesuai dengan potensi daerah. Nah, ini saya kira akan menjadi sebuah gerakan jejaring persaudaraan yang luar biasa. Jakarta tidak dilihat sebagai kota egois, tetapi kota yang yang justru akan menjadi sahabat dari banyak daerah. Saya kira itu Pak. Ya, dan menurut pengamatan Mas Imam, sejauh ini sudah adakah daerah-daerah yang punya sentra pelatihan yang khusus atau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan apa aja yang dibutuhkan oleh Jakarta, sehingga kalau nanti penduduknya menjadi pendatang baru di Jakarta bisa bersaing dan gampang cari kerjanya gitu Mas? Sebetulnya sudah ada ya, banyak seperti itu, cuma masih sporadis dan basisnya masih belum komunitas. Jadi yang sebetulnya kita harapkan adalah sentra-sentra pemberdayaan berbasis komunitas. Sehingga masyarakat itu pada saat ingin mendapatkan pengetahuan, keterampilan itu tidak terlalu jauh ya. Nah, inilah yang bayangan saya harusnya dibangun secara masif, sehingga ini menjadi sebuah gerakan pemberdayaan non formal ya, bukan tidak selalu bentuknya BLK Pak. Dan pelatihnya atau pendampingnya itu juga dari champion-champion. Banyak sekali di negeri kita ini orang-orang yang berinisiatif sendiri di bidang peternakan, bidang pertanian, kerajinan, dan mereka lah yang sebetulnya bisa menjadi tulang punggung, menjadi pendamping. Nah, pemerintah DKI itu bisa menjadi bagian untuk pembiayaan dari sebagian dari pemerintah provinsi DKI dan juga pemerintah kabupaten setempat dan juga pemerintah pusat. Nah, jadi kerjasama pentahelix seperti ini ya harusnya akan menjadi gerakan pemberdayaan yang lebih holistik ya. Dan saya kira akan menjadikan Indonesia itu social capitalnya jauh lebih kuat ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pikiran seperti ini tidak hanya diobrolkan di Kompas TV sini aja, tapi ditindaklanjuti. Iya dong, harus ditindaklanjuti ya. Semoga ini jadi dasar penyusunan kebijakan ke depannya. Termasuk Pak Jarod, seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Imam. Sekarang kan kondisi ekonomi sulit bagi banyak orang. Nah, apa yang bisa dilakukan agar Jakarta jadi harapan baru, tapi juga tidak terbebani dengan kondisi ekonomi yang saat ini sulit juga. Ada banyak PHK misalnya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya, berbagai kemungkinan itu harus diwaspadai ya. Dan sekarang kita lagi menghadapi kerusuhan ekonomi, mau tidak mau, PHK dan sebagainya.
Maka daripada itu tadi sampaikan oleh Pak Imam ya, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas itu penting ya. Maksud saya adalah kalau ini bisa terbentuk, komunikasi ini bisa terbentuk gitu ya, kemudian sharing pengalaman, kemudian ada best practices gitu ya, itu tidak harus dikembangkan di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah asal itu. Sehingga mereka itu tidak harus datang ke Jakarta, karena dia sudah bisa hidup, bisa bekerja dengan layak di daerahnya masing-masing. Ya. Dengan cara seperti itu maka ya perputaran ekonomi itu bukan hanya berpusat di Jakarta, tapi juga di wilayah-wilayah di mana yang sekarang ini menjadi penyumbang, ya penyumbang warga yang datang ke Jakarta. Nah, ini harus berbarengan. Kalau semuanya harus dibebankan pada Jakarta, saya pikir nggak mampu ya. Maka dia harus bekerja sama dengan daerah-daerah di mana mereka datang ke Jakarta. Yang maksud saya adalah tadi paguyuban warga itu ada itu. Saya sudah sering mendatangi paguyuban itu dan itu bagus. Saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan begitu ya. Dan kemudian ada nggak misalnya peluang dia itu berinvestasi di daerah asalnya, ya. Sehingga membuka lapangan kerja di wilayah asalnya. Sehingga mereka tidak harus datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta ini kan sebetulnya keterpaksaan Pak Imam. Ya. Kalau mau sebetulnya di daerah itu lebih enak, asalkan kehidupan ekonominya terjamin. Ya. Itu kan, daripada ke Jakarta. Buktinya apa? Buktinya setiap lebaran kita kan semua ingin pulang ya. Iya. Ya, kangen juga ya sama keluarga besar di daerah. Iya betul. Jadi kalau di daerah udah sejahtera sih sebenarnya nggak usah jauh-jauh datang ke sini ya. Betul. Lebih baik nunggu orang dari Jakarta datang ke sana. Iya. Mas Imam, orang ekonom bilang 70% perputaran uang itu ada di Jakarta sehingga itu jadi daya tarik para pendatang baru. Sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah pusat mungkin ya supaya terjadi pemerataan dari peredaran uang ini tidak hanya di Jakarta aja. Ya, jadi Jakarta ini kan kalau mau saya bayangkan misalnya seperti Singapura lah, pusatnya itu harusnya unit-unit usahanya tuh lebih mengarah ke jasa. Tapi kalau sentra misalnya pemotongan hewan, saya kira nggak perlu di Jakarta. Nah, usaha-usaha ataupun sentra-sentra untuk pengolahan sampah pun seharusnya bisa didistribusikan di tempat-tempat lain. Nah, tetapi Jakarta harus membantu. Nah, ada kaitannya dengan krisis yang sekarang ada. Saya membayangkan ya, misalnya daerah-daerah itu, terutama kita fokuskan saja kepada wilayah-wilayah pengirim ya, pengirim migran ke Jakarta itu langganannya bisa diidentifikasi secara demografis. Misalnya kita bangun sebuah sentra ketahanan pangan yang berbasis komunitas, bahkan berbasis keluarga. Nah, sehingga di situ orang akan giat yang melakukan upaya-upaya misalnya community farming, bahkan family farm, dibangun di situ, dibantu, sehingga yang datang ke Jakarta itu bukan orangnya, tetapi yang datang itu adalah hasil-hasil produk pertaniannya. Nah, kalau hal itu terjadi, saya kira kemakmuran akan lebih merata Pak Jarod gitu. Dan saya kira Pak Jarod dengan gubernur yang sekarang kan sahabat baik gitu. Kalau seandainya kita datang dan kemudian DPRD mendukung, saya kira jejaring membangun pusat-pusat ketahanan pangan komunitas ya Pak, bukan food estate yang besar itu, tapi ini basisnya adalah ketahanan pangan komunitas dan keluarga. Saya kira makan bergizi gratis itu kalau kita mau masukkan ke situ, supply-nya itu harus ke kebun-kebun komunitas dan kebun-kebun keluarga itu. Saya kira akan menggerakkan, bukan perusahaan-perusahaan catering misalnya ya yang mensuplai pangan itu. Jadi nanti ekonomi desa, ekonomi komunitas itu akan bergerak. Nah, itu tinggal masalahnya bagaimana konsep ini bisa diterima dan kemudian masyarakat disiapkan untuk menjadi bagian dari sentra-sentra penggerak ekonomi di komunitas. Itu saya kira yang intinya itu. Itu menarik, menggerakkan ekonomi komunitas dari tiap daerah, jadi nggak usah semuanya
ke Jakarta, yang penting produknya nyampe. Apalagi kan ada sejumlah kekhawatiran, misalnya Pak Jarod, kebijakan efisiensi. Khawatirnya ini membuat pemerintah di daerah mengerem belanja sehingga perputaran uang daerah sedikit, pemicu warga daerah ke Jakarta juga semakin besar. Nah, apa yang bisa jadi solusi lagi selain tadi yang disampaikan Mas Imam? Ya, kita mengantisipasi krisis ekonomi ya. Dan saya pikir yang bertahan itu tadi di sektor produksi ya, itu di pertanian, perikanan, peternakan begitu ya. Dan Jakarta itu bukan kota produsen ya, kota jasa. Dia tidak bisa menghasilkan beras, dia tidak bisa menghasilkan daging dan sebagainya. Itu selalu datang dari wilayah-wilayah di luar Jakarta. Oleh sebab itu zaman kita dulu sama Pak Ahok, ini kita kerjasama. Kita sudah membangun kerjasama dengan tingkatnya provinsi ya, misalnya dengan NTT untuk penyediaan daging, ya. Kemudian dengan Jawa Tengah untuk penyediaan bawang merah, padi dan sebagainya begitu ya. Kemudian dengan Lampung. Jadi betul tadi Pak Imam Prasojo misalkan untuk pemotongan hewan itu tidak harus Jakarta. Baik. Ya. Dipotong di wilayah Lampung misalkan ya, yang dekat penyeberangan itu ya, yang datang ke Jakarta itu sudah dagingnya utuh gitu loh ya. Ya. Gitu. Bukan sampahnya gitu, tapi sudah diolah di wilayahnya sana ya. Baik. Jadi betul-betul bisa didistribusikan pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah sekitar Jakarta itu. Baik, semoga jadi peluang ya untuk para pendatang yang ada di Jakarta, dikoordinasikan dengan baik, begitu juga penggerak ekonomi di daerah juga bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarod, juga terima kasih Mas Imam. Sampai ketemu lagi, selamat Mudah-mudahan malam. omon-omon ini bisa direalisir, Mas. Ya. Setuju Pak Imam. Mari, terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam.